Para pemirsa, umat beriman, bro and sis, Pace Ebene. Selamat datang kembali di channel Warta dan Berita pada edisi ketiga ini. Seperti biasanya, dalam acara ini kami akan menyampaikan berita-berita terhangat, terpopuler, terhits, tentunya seputar gereja dan dunia kita saat ini. Berita-berita yang kami angkat tentunya berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan dapat kita jadikan referensi yang berguna khususnya untuk kita umat beriman Kristiani. Semoga channel dan Warta dan Berita ini menambah wawasan dan iman kita. Lima berita yang akan kami hadirkan pada edisi ini adalah: yang pertama, mujizat di tengah gempa Sulawesi Barat. Kedua, pembantaian di gereja bersejarah Ethiopia. Ketiga, Paus Fransiskus meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendorong rekonsiliasi dan perdamaian. Keempat, penyanyi Paulina Rojas, musik adalah cara mewarta. Dan yang kelima, calon Kapolri Listio Sigit, seorang Katolik dan anti terorisme. Berita pertama, mujizat terjadi dalam gempa dan banjir yang melanda Pulau Sulawesi. Para pemirsa, apakah Anda percaya akan mujizat? Ya, sebagai orang beriman, tentunya kita harus percaya. Akhir-akhir ini, media sosial marak dengan pemberitaan mujizat di tengah gempa dan banjir yang melanda Sulawesi. Gempa hebat berkekuatan 6,2 skala Richter itu mengguncang Mamuju termasuk gereja Santa Maria. Namun, patung Bunda Maria dan salib ditemukan tetap kokoh, juga tak mengalami kerusakan walau bangunan mengalami reruntuhan. Sebagaimana video yang diambil dari Instagram milik seorang pastor yang melayani di sana, gempa telah menyebabkan kerusakan pada gereja Santa Maria Mamuju. Meski bangunan gereja serta pastoran mengalami kerusakan akibat guncangan gempa selama 7 detik itu, ada keajaiban yang terjadi. Di lantai 2 bangunan gereja ini, ada patung Bunda Maria yang tetap kokoh ataupun tak bergeser sedikit pun. Salib di sekitar altar juga tetap kokoh tergantung pada posisinya di tengah puing-puing kerusakan. Sebagaimana diketahui, gempa telah mengguncang Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Januari 2021 dan telah menewaskan puluhan orang. Ratusan orang mengalami luka-luka, sejumlah bangunan rusak parah termasuk kantor gubernur. Di tempat terpisah, dalam unggahan di sebuah grup Katolik di Facebook, sebuah video menunjukkan patung Bunda Maria juga tetap kokoh di tengah terjangan banjir yang melanda suatu sekolah di kota Manado, Sulawesi Utara. Kelas yang berisi kursi dan perabot kelas mengalami kerusakan, kecuali sebuah meja tempat patung Bunda Maria diletakkan. Yang mana? Bunda Maria posisi awal di sini. Oh, meja tak sorong. Tapi masih begini tegak. Aduh. Meja kecil yang lain semua lingkuran. Dia masih tetap begini. Salib pun yang tidak stabil. Mirip, tidak disentuh. Bagaimana komentar bro? Ya, tentunya sebagai umat beriman, saya percaya. Ya. Sebagai orang beriman, kiranya peristiwa ini mengajarkan saya bahwa Allah memang selalu hadir di tengah situasi yang kita jalani dalam dinamika kehidupan ini. Ya, memang kerap terjadi bahwa umat beriman ketika melihat mujizat merasa diri harus bertobat. Padahal mujizat tidak hanya dijadikan dasar untuk beriman. Kiranya juga bencana ini menjadikan kita semakin peka untuk bersolidaritas kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Ya, kita mohonkan doa Bunda Maria agar senantiasa melindungi kita dalam perjalanan hidup kita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pembantaian terjadi di gereja bersejarah di Ethiopia. Para pemirsa, konflik keras sedang terjadi di Ethiopia yang telah menewaskan sekitar 1.000 orang, termasuk pastor dan pemimpin gereja lainnya, dalam serangkaian serangan di sebuah gereja tempat tabut perjanjian diyakini disimpan. Konflik ini murni disebabkan masalah politik, bukan masalah agama. I left my mother in a church. She's an elderly woman. My brother is blind. We left him there as well. There's no food or water. Sebagaimana diberitakan oleh Independent Catholic News pada 23 Januari lalu,
akibat masalah politik antara pemerintah dan kaum oposisi, penyerangan terbaru terjadi di Gereja Katolik Maria Sion di Aksum yang diyakini berisi tabut perjanjian. Sumber Aid to the Church in Need atau ACN mengatakan bahwa dilaporkan ada 1.000 orang di gereja saat penyerangan terjadi, lalu mereka dibawa keluar dan ditembak. Everyone ran away, and on the way we found murdered people with weapons and axes and knives. That's why we ran. What were we to do? ACN menekankan bahwa konflik menyebabkan kematian begitu banyak orang Kristen dan Muslim. Tetapi konflik ini tidak dimotivasi oleh persoalan agama, melainkan politik. Ya, kita turut berduka dan mendoakan para korban pembantaian gereja bersejarah di Ethiopia. Semoga semua berakhir dan berlangsung damai. Ya, benar sekali Saudara Chris. Mari kita bersatu untuk mendoakan mereka. Baik, kita lanjutkan ke berita yang selanjutnya. Para pemirsa, Paus Fransiskus mengucapkan selamat kepada Joe Biden, Presiden Katolik kedua Amerika yang baru saja dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Paus beserta Uskup Amerika juga meminta agar kebijakan Presiden mendorong perdamaian serta martabat kehidupan, terutama masalah aborsi. Dilansir oleh Rome Reports pada 20 Januari, Paus mengucapkan selamat dan mendoakan Presiden Biden terutama dalam upaya untuk memupuk rekonsiliasi dan perdamaian, serta membangun masyarakat dalam keadilan, penghormatan yang tiada henti terhadap hak dan martabat setiap orang, terutama yang miskin dan lemah. Catholic News juga melaporkan bahwa para uskup Amerika Serikat telah mendesak Biden untuk menolak hak aborsi tatkala menanggapi pernyataannya untuk melegalkan hak pro-aborsi yang kritis pada peringatan Roe v. Wade, yakni keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang aborsi. Joe Biden memang dikenal Katolik yang taat, dan hal itu ia tunjukkan saat menghadiri misa pada pagi hari pelantikannya dan mengutip Santo Agustinus dari Hippo dalam pidato pengukuhannya. Biden sebelumnya telah berjanji untuk menetapkan kebijakan tertentu untuk menekan hal yang mengancam kehidupan dan martabat manusia, terutama di bidang aborsi, kontrasepsi, pernikahan, dan gender. Ya, Saudara Deo, kita berharap ada dialog yang mampu menjawab persoalan ini, karena memang masalah aborsi adalah masalah yang kompleks. Ya, tidak sederhana karena menyangkut kesehatan, perlindungan perempuan, hak asasi manusia, serta janin, dan juga masalah moral dan etika. Benar. Kita bersyukur Presiden Amerika Serikat kini dipimpin oleh seorang Katolik, Joe Biden. Semoga Presiden kali ini dapat menjawab persoalan-persoalan di bidang martabat manusia, terutama di bidang aborsi ya. Karena masalah aborsi ini sungguh perdebatan di Amerika Serikat, terutama saat dihadapkan dengan masalah agama dan kebijakan negara. Kita beralih ke dunia musik. Apakah kita mengenal penyanyi cantik bernama Paulina Rojas yang adalah artis musik Kristen yang banyak diikuti di Amerika Latin? Pada masa remajanya, ia bukanlah seorang Kristen yang beriman kuat. Namun dalam perjalanan waktu, ia menyadari kehadiran Tuhan yang membuatnya terus mampu berkarya dan merilis banyak lagu yang berbicara tentang Tuhan. Dilansir Rome Reports pada 22 Januari, Paulina Rojas menjelaskan bahwa Bendecir tu nombre dalam bahasa Spanyol atau Blessing Your Name adalah salah satu lagu favoritnya. Paulina Rojas sekarang adalah artis musik Kristen yang banyak diikuti di Amerika Latin. Setelah menjalani tahun-tahun awal remaja dengan hidup beragama yang lemah, pada usia 15 tahun, dia mengalami perubahan dalam keberimanan. Paulina mengaku bahwa dengan musik, ia dibantu terhubung lebih dalam dengan Tuhan dan memperkuat imannya. Paulina sekarang sedang menikah, atau sudah menikah maksud saya, dan memiliki seorang putri berusia 13 tahun. Seluruh keluarganya juga berdedikasi untuk evangelisasi. Dia mengatakan musiknya bukanlah hobi, tapi cara untuk mewarta, terutama melalui media sosial sebagai media untuk memperluas pelayanan musiknya. Muy feliz. Has llegado y no me dejarás de tu agua empapar. Para pemirsa, semoga kisah Paulina Rojas ini menginspirasi kita sebagai umat beriman. Karena selain cantik, populer, dia menggunakan atau menyumbangkan bakatnya demi evangelisasi.
Ya, benar sekali bro. Mari kita bersama-sama mempersembahkan bakat-bakat kita kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan ke berita yang terakhir. Para pemirsa, kita bersyukur atas terpilihnya Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri Tunggal dan telah disetujui oleh DPR. Sebagaimana kita ketahui, Komjen Listio akan menjadi Kapolri Katolik kedua dalam sejarah bangsa kita. Kehadirannya membawa harapan baru, terutama dalam memberantas terorisme. Sebagaimana dilansir dari kompas.com, calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR menegaskan bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Oleh sebab itu, adalah tugas kita bersama untuk mencegah dan memerangi terorisme. Listio juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kemenkominfo dalam memerangi konten atau propaganda terorisme di bidang sosial. Selain itu, beliau juga mengajak semua tokoh agama untuk mengajar umat agar tidak mudah terpapar paham terorisme. Komjen Listio pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, Kapolda Banten, dan Kepala Badan Riset Kriminal Polri. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan masalah terorisme. Semua agama mengajarkan kasih sayang, termasuk Islam di dalamnya. Ya, para pemirsa, kita bersyukur telah kita dengar tadi bahwa Joe Biden terpilih menjadi Presiden Katolik kedua di Amerika. Dan hadir kini di Indonesia, Komjen Listio menjadi Kapolri kedua di Indonesia. Ya, ini menjadi tanda bagi kita khususnya orang Katolik agar senantiasa aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi, bangga menjadi Katolik. Demikianlah warta dan berita pada edisi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya Saudara Kristen Tambunan. Saya Saudara Dio Santoso. Dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Kami mengucapkan terima kasih, salam sehat, dan Pace Bene. Dan jangan lupa kita harus tetap menerapkan 3M. Apa itu saudara? Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan memakai masker.